Hai, balik lagi di SCP TV bareng Pak Mania. Kali ini mau bahas mengenai IKN. Karena menurut saya dalam masa 100 hari pemerintahan Prabowo, pembicaraan IKN ini semakin menurun. Terlebih lagi memang dalam masa 100 hari pemerintahan Prabowo, ini banyak persoalan-persoalan yang terkuak gitu. Ya seperti ibaratnya pagar laut ini juga menjadi satu perbincangan yang sangat menarik ya, hampir menutupi semua pemberitaan yang ada. Kemudian sampai akhirnya kita nggak mendengar tuh sebelum-sebelumnya tentang pagar laut, tentang apa nama IKN, karena ya kesannya kayak baik-baik aja semua. Tapi ini berbeda dengan apa yang istilahnya kemarin ini terjadi. Alam sudah memberikan apa pertandanya. Ternyata IKN kebanjiran dan terutama wilayah yang disebut VVIP. Lah, kok bisa gitu loh? Kok bisa? Katanya udah dibuat secanggih mungkin ya kan, dengan anggaran yang luar biasa fantastis, tapi kebanjiran. Ini apa ya? Menjadi satu hal yang lucu ya, karena kayaknya memang bermasalah gitu loh ya. Bahkan sebelumnya itu udah di apa ada pemberitaan juga IKN itu udah apa banyak ilalang, banyak pohon-pohon yang tumbuh tanpa teratur gitu loh. Dan terakhir adalah banjir. Nah, banjir inilah yang menjadi eh, dasar pemikiran saya untuk mengangkat topik ini. Kok bisa gitu? Ini menunjukkan memang IKN ini memang udah sepertinya udah nggak ada yang urus nih, udah males diurus gitu. Kenapa? Ini memang mungkin sedang dievaluasi. Terlebih lagi, ya mungkin gara-gara adanya persoalan pagar laut ini investor semakin mundur gitu, ya kan? Ya, kita udah tahu lah bahwa pagar laut itu kan punyanya Aguan gitu loh. Ya, ya merujuknya itu ujungnya adalah Aguan. Nah, Aguan ini juga adalah orang yang katanya itu menjadi investor di sana. Nah, dari situ mungkin ada rasa kecewa dan merasa tidak sesuai ya kan dengan apa yang dibicarakan, akhirnya tidak berjalan lagi. Benar mungkin ya, dengan pemberitaan yang ada di beberapa bulan lalu bahwa investor enggan untuk berinvestasi di IKN. Nah, kalau misalkan memang terjadinya seperti itu, lantas IKN ini akan dijadikan apa gitu loh. Karena menurut saya ini IKN ini jangan sampai menjadi situs purbakala yang mangkrak karena udah banyak banget lahan yang diambil gitu ya kan untuk dijadikan kawasan IKN dan udah digadang-gadang dengan apa pembiayaan yang fantastis. Saya sangat menilai bahwa IKN ini ya sepertinya memang sedang dievaluasi untuk keberlanjutannya, tapi nantinya apakah akan menjadi ibu kota atau memang dibatalkan gitu ya. Kita bisa melihat bahwa perkembangan IKN ini nggak berjalan lancar sampai istilah sekarang ini terbuktikan dengan apa pemberitaan yang ada gitu. Tapi apakah mandeknya proyek ini juga karena udah dananya nggak ngucur lagi atau seperti apa? Kita juga belum tahu. Mungkin nanti ke depannya ini menjadi bisa menjadi kawasan lain, ini peruntuannya bukan untuk ibu kota, tapi mungkin untuk sekedar bisnis center, bisnis distrik ataupun kawasan apalah gitu. Kita nggak tahu. Tapi proyek IKN ini memang pada akhirnya bukan hanya memberikan apa namanya
satu anggaran yang luar biasa besar, tapi juga pengorbanan yang banyak sekali. Kontroversi IKN sendiri dari warga sekitar itu tetap ada, walaupun ya dalam pemberitaan itu jarang-jarang. Tapi kalau mau dicari banyak juga gitu. Lantas ini menjadi pertanyaan saya, apakah Pak Jokowi memang sekejam itu memperlakukan rakyatnya bahwa akhirnya sampai IKN nanti bisa mandek? Ya mungkin kita bisa bisa mengatakan bahwa ini masih dalam proses, tapi proses seperti apa yang istilahnya akan dilanjutkan gitu. Karena dalam pemberitaan yang lain, proyek-proyek strategis PSN ya, di eranya Jokowi ini akan dievaluasi semua. Dievaluasi dan mungkin ya ada yang dibatalkan, ada yang akan diperbaiki, akan ada yang disempurnakan. Karena apa? Ini anggarannya juga terlalu besar. Saya yakin juga pemerintahan Prabowo ini punya prioritas program. Dan apakah proyek-proyek IKN ini menjadi prioritas program itu juga belum tahu. Karena sudah terbukti bahwa ada kecolongan prioritas program seperti pagar laut, ya kan? Ini saya yakin bahwa ada keterkaitan mangkraknya IKN ini ya dengan pagar laut nih. Karena ini menunjukkan bahwa investor, salah satu investor seperti Aguan aja, ini udah mulai geram gitu loh. Apakah dia apa akan melanjutkan proyek IKN kita nggak tahu juga, ya kan? Bagaimana dengan investor-investor lain yang katanya Pak Jokowi itu dulu udah banyak, kemudian direvisi jadinya investor lokal lah. Ini bagaimana ceritanya, ya kan? Sedangkan katanya kalau ada investor, ya lah seharusnya linier dengan adanya perkembangan. Nah, dalam masa pemerintahan 100 harinya Prabowo sendiri saat ini pemberitaan tentang IKN pengembangannya itu nggak ada. Yang terjadi justru beritanya apa? Ya IKN ini kebanjiran. Hah, ngapain kalau misalkan bikin ibu kota kebanjiran juga sama kayak Jakarta? Buat apaan? Ya dong, logikanya gitu. Kalau daerah atau area VVIP aja bisa kebanjiran, kalian bisa bayangkan untuk wilayah yang lain, untuk area-area lainnya. Masuk akal nggak sih kan gitu? Saya menilai bahwa ini ada yang salah ini dengan tata kelola dari proyek ini. Dan ini seharusnya sudah menjadi apa namanya satu alarm ya bagi pemerintahan Prabowo saat ini untuk benar-benar bisa menelaah apakah ini akan menjadi sesuatu proyek yang berhasil atau justru mangkrak. Karena kalau sampai mangkrak berarti tanggung jawabnya ada di pemerintahan Prabowo saat ini karena dilanjutkan gitu. Tapi kalau misalkan nggak mau mangkrak, ya nggak mau punya nilai cacat dalam pemerintahannya, udah dibuka aja ke ruang publik bahwa IKN itu tidak bisa dilanjutkan karena bla 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 kan gitu. Sesimpel itu sih gitu. Ya, cuman kita kan nggak tahu ada perbincangan apa masa Jokowi pada saat itu berbicara dengan para pengusaha yang yang katanya mengembangkan IKN. Ya, mungkin untuk saat ini kita bicara sampai situ dulu. Nanti kita akan lanjut lagi dengan topik-topik yang lebih menarik lain. Terima kasih.